Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kenyataan ini? Segelas air yang pecah tidak pernah kembali utuh dengan sendirinya. Asap yang menyebar di udara tidak pernah berkumpul kembali menjadi satu garis tipis. Dan hari kemarin tidak pernah kembali mengunjungi kita. Segalanya bergerak hanya ke satu arah, maju. Seolah-olah ada arus tak terlihat yang mendorong seluruh alam semesta ke masa depan. Para ilmuwan menyebutnya panah waktu, sebuah misteri yang tersembunyi di jantung hukum alam. Tetapi semakin dalam fisika modern menggali, semakin aneh jawabannya terdengar. Di tingkat paling fundamental, hukum-hukum fisika sebenarnya hampir tidak membedakan antara masa lalu dan masa depan. Persamaan yang sama bekerja jika waktu berjalan mundur. Namun kenyataannya tidak demikian. Telur yang pecah tidak pernah melompat kembali ke cangkangnya. Ingatan kita selalu menghadap ke masa lalu, dan alam semesta terus bergerak menuju keadaan yang semakin acak. Seolah-olah ada aturan kosmis yang diam-diam mengatakan bahwa keteraturan harus perlahan menghilang. Aturan ini dikenal sebagai entropi, konsep yang tampak sederhana tetapi menyimpan kedalaman yang hampir mistis. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan, kecenderungan segala sesuatu untuk menyebar, meluruh, dan berubah dari pola yang rapi menjadi kekacauan yang luas. Dan anehnya, dari prinsip inilah waktu tampaknya mendapatkan arah. Tetapi di balik kata ilmiah itu, tersembunyi sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Mengapa alam semesta sejak awal tampaknya dimulai dalam keadaan yang begitu teratur? Mengapa kosmos tidak lahir dalam kekacauan sempurna sejak awal mula? Jika entropi selalu meningkat, maka masa lalu pasti jauh lebih teratur daripada masa kini. Inilah titik di mana fisika modern mulai bersentuhan dengan wilayah yang terasa hampir metafisik. Beberapa teori kuantum bahkan menyiratkan bahwa arah waktu mungkin bukan hukum fundamental, melainkan konsekuensi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan informasi, kesadaran, dan struktur tersembunyi realitas. Dalam video ini kita akan menyelami misteri yang jarang dibicarakan secara utuh. Mengapa waktu hanya berjalan maju? Bagaimana entropi kuantum mungkin memegang kunci rahasia ini? Dan mengapa beberapa pemikir percaya bahwa waktu bukanlah sungai yang mengalir, melainkan bayangan dari proses kosmis yang jauh lebih besar? Kita akan menelusuri jejaknya dari pemikiran kuno tentang keteraturan kosmos, menuju revolusi fisika modern yang mengubah cara kita memahami realitas. Dan pada akhirnya, kita mungkin akan menemukan bahwa misteri waktu bukan sekedar teka-teki ilmiah, melainkan petunjuk tentang sifat terdalam alam semesta, dan mungkin juga tentang posisi kita di dalamnya. Karena jika waktu benar-benar memiliki arah, maka pertanyaan sebenarnya bukan hanya mengapa ia bergerak maju. Pertanyaan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mengganggu adalah ini: siapa atau apa yang menyalakan panah waktu itu sejak awal? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini, ada satu hal kecil yang ingin saya tahu dari Anda yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan video ini, dan sampai sejauh mana penjelajahan pikiran ini telah menjangkau dunia. Menarik membayangkan bahwa di saat yang sama, dari berbagai tempat yang berbeda, kita semua sedang merenungkan pertanyaan yang sama tentang waktu. Bayangkan sejenak, di kota yang sunyi pada tengah malam, di desa yang jauh dari hiruk-pikuk, atau di apartemen kecil di tengah kota besar, orang-orang yang tak pernah saling bertemu sedang memikirkan misteri yang sama. Ini sendiri sudah terasa seperti paradoks kecil dari waktu. Kita hidup di momen yang berbeda, tetapi terhubung oleh satu kesadaran yang sama. Dan mungkin justru di sanalah perjalanan kita menuju pemahaman dimulai. Jauh sebelum fisika modern berbicara tentang entropi atau mekanika kuantum, para pemikir kuno sudah merasakan bahwa waktu menyimpan rahasia yang lebih dalam dari sekedar pergerakan jam. Peradaban-peradaban awal memandang waktu bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai ritme kosmik, sebuah pola yang berulang seperti nafas alam semesta yang mengembang dan mengempis. Di dunia Yunani kuno, para filsuf seperti Heraklitus berbicara tentang kenyataan yang selalu mengalir. Ia terkenal dengan gagasan bahwa seseorang tidak bisa melangkah dua kali ke sungai yang sama karena airnya terus berubah. Bagi Heraklitus, perubahan bukan sekedar bagian dari alam.
perubahan adalah inti dari realitas itu sendiri. Namun di sisi lain, pemikir seperti Parmenides justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berpendapat bahwa perubahan hanyalah ilusi dan realitas sejati sebenarnya tidak pernah berubah. Jika pandangan ini benar, maka waktu yang kita rasakan mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih abadi. Di wilayah Timur Tengah dan dunia kuno lainnya, gagasan tentang keteraturan kosmos juga muncul dalam bentuk yang berbeda. Alam semesta dipandang sebagai sistem yang sangat seimbang, di mana segala sesuatu bergerak sesuai ukuran dan ketentuan tertentu. Ada keyakinan bahwa di balik keteraturan itu terdapat hukum yang tidak terlihat, hukum yang menjaga keseimbangan antara keteraturan dan kekacauan. Berabad-abad kemudian, ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat di Eropa, misteri ini kembali muncul melalui karya seorang ilmuwan bernama Ludwig Boltzmann. Dialah yang pertama kali menghubungkan arah waktu dengan sesuatu yang sangat sederhana namun mengejutkan: jumlah cara suatu sistem dapat tersusun. Boltzmann menyadari bahwa keadaan yang rapi dan teratur sebenarnya sangat langka di alam semesta. Sebaliknya, keadaan yang acak memiliki jauh lebih banyak kemungkinan susunan. Itulah sebabnya sistem secara alami cenderung bergerak dari keteraturan menuju ketidakteraturan, bukan karena ada kekuatan misterius yang mendorongnya, tetapi karena statistik kemungkinan. Dari sinilah konsep entropi lahir, dan secara perlahan para ilmuwan mulai memahami bahwa panah waktu mungkin tidak berasal dari hukum gerak itu sendiri. Ia muncul dari kecenderungan kosmos untuk bergerak menuju keadaan yang paling mungkin terjadi. Dalam bahasa sederhana, alam semesta seolah memilih jalan yang memiliki kemungkinan terbesar. Namun penjelasan ini justru membuka misteri yang lebih besar. Jika kekacauan lebih mungkin terjadi daripada keteraturan, maka mengapa alam semesta di awal kelahirannya justru berada dalam kondisi yang sangat teratur? Mengapa kosmos tidak dimulai dari kekacauan total sejak awal? Pertanyaan inilah yang membuat beberapa fisikawan modern mulai melihat kembali asal-usul waktu dengan cara yang jauh lebih radikal. Mereka mulai bertanya apakah entropi hanya fenomena statistik biasa atau apakah ia sebenarnya petunjuk menuju struktur tersembunyi dari realitas. Dan ketika mekanika kuantum memasuki panggung ilmu pengetahuan, misteri itu menjadi jauh lebih dalam. Karena di dunia kuantum, konsep keteraturan, informasi, bahkan realitas itu sendiri tidak lagi sesederhana yang pernah kita bayangkan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh ke bagian yang paling menarik dari misteri ini, izinkan saya mengajak Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Duduklah dengan tenang sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan pikiran Anda mengikuti alur cerita ini tanpa terburu-buru. Karena semakin tenang kita memandangnya, semakin jelas pola tersembunyi dari waktu mulai terlihat. Banyak rahasia alam semesta tidak pernah terbuka bagi pikiran yang tergesa-gesa. Dia hanya menyingkapkan dirinya kepada mereka yang bersedia memperhatikan dengan sabar, seperti seseorang yang menatap permukaan danau hingga riaknya menghilang dan airnya kembali jernih. Jadi biarkan video ini berjalan perlahan, dan izinkan rasa ingin tahu Anda memandu perjalanan ini. Sekarang, bayangkan sebuah ruangan yang sangat rapi. Di dalamnya terdapat ribuan keping puzzle yang telah tersusun sempurna membentuk satu gambar yang indah. Lalu, seseorang mengguncang meja itu sedikit saja, dan dalam sekejap, sebagian kepingan mulai bergeser, pola mulai retak, dan keteraturan perlahan berubah menjadi kekacauan. Fenomena sederhana ini sebenarnya mencerminkan hukum yang sangat dalam dari alam semesta. Sistem yang teratur memiliki jumlah kemungkinan susunan yang sangat sedikit, sementara sistem yang acak memiliki jumlah kemungkinan yang hampir tak terhitung. Itulah sebabnya alam cenderung bergerak menuju keadaan yang lebih acak, bukan karena ia ingin kacau, tetapi karena ada jauh lebih banyak cara untuk menjadi kacau daripada untuk tetap rapi. Inilah inti dari apa yang disebut entropi. Konsep yang dipelopori oleh Ludwig Boltzmann menjelaskan bahwa arah waktu muncul dari perubahan statistik dalam sistem fisik. Ketika entropi meningkat, kita merasakan waktu bergerak maju. Namun, disinilah sesuatu yang mengejutkan muncul. Jika Anda melihat persamaan dasar fisika, baik hukum gerak klasik maupun mekanika kuantum, tidak ada satupun yang secara eksplisit mengatakan bahwa waktu harus bergerak maju.
Jika Anda memutar film gerakan partikel di tingkat fundamental, hukum fisika masih tetap berlaku meskipun waktunya dibalik. Bayangkan sebuah video dua bola biliar yang bertabrakan di atas meja. Jika kita memutar rekaman itu mundur, tabrakan tersebut masih tampak masuk akal secara fisika. Tidak ada hukum alam yang dilanggar. Bagi partikel-partikel itu, masa depan dan masa lalu tampaknya hampir simetris. Tetapi kehidupan nyata tidak terasa seperti itu. Kita mengingat masa lalu, bukan masa depan. Es batu mencair menjadi air, tetapi air tidak pernah dengan sendirinya membentuk es batu di suhu ruangan. Alam semesta tampaknya memiliki preferensi arah. Para fisikawan mulai menyadari bahwa panah waktu mungkin tidak berasal dari hukum mikroskopis, melainkan dari kondisi awal alam semesta itu sendiri. Artinya, arah waktu yang kita rasakan hari ini mungkin merupakan jejak dari bagaimana kosmos dimulai miliaran tahun yang lalu. Menurut model kosmologi modern yang berkembang setelah karya Albert Einstein, alam semesta lahir dari keadaan yang sangat padat dan sangat teratur. Pada saat itu, entropi kosmik berada pada tingkat yang luar biasa rendah, suatu kondisi yang hampir tampak mustahil jika dilihat dari sudut pandang statistik. Disinilah misteri sebenarnya muncul. Jika kekacauan jauh lebih mungkin daripada keteraturan, maka kelahiran alam semesta dalam keadaan yang sangat teratur adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Seolah-olah pada awal waktu, kosmos memulai permainannya dengan susunan yang sangat spesial. Dan pertanyaan yang mulai menggema di benak para ilmuwan modern adalah ini. Apakah keteraturan awal itu hanya kebetulan kosmik? Atau apakah ia merupakan petunjuk bahwa ada hukum yang lebih dalam tersembunyi di balik realitas yang kita lihat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melangkah lebih jauh lagi, ke wilayah yang jauh lebih aneh dari fisika klasik. Wilayah di mana partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Informasi tidak pernah benar-benar hilang, dan waktu sendiri mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih fundamental. Wilayah itu dikenal sebagai dunia kuantum, dan di sanalah misteri entropi berubah menjadi teka-teki yang jauh lebih dalam daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Sekarang, kita memasuki wilayah yang bahkan para fisikawan sendiri sering menggambarkannya sebagai dunia yang tidak masuk akal, namun terbukti benar. Dunia ini adalah dunia kuantum, tempat di mana realitas tidak lagi bersifat pasti, melainkan berupa kemungkinan yang saling bertumpuk. Di tingkat ini, partikel tidak selalu memiliki posisi yang jelas sampai ia diamati. Fenomena ini pertama kali mengguncang dunia sains melalui karya para pelopor seperti Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Mereka menemukan bahwa pada skala terkecil alam semesta, kenyataan tidak berjalan seperti mesin mekanis yang pasti, melainkan seperti gelombang kemungkinan yang terus berubah. Sebelum diamati, partikel seolah hidup dalam banyak kemungkinan sekaligus. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih aneh tentang waktu. Jika pada tingkat fundamental segala sesuatu hanyalah probabilitas, maka apakah arah waktu juga sekadar konsekuensi dari bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu runtuh menjadi kenyataan? Dengan kata lain, mungkin waktu bukanlah arus yang mengalir, melainkan hasil dari bagaimana informasi di alam semesta berubah. Beberapa fisikawan modern mulai melihat entropi bukan hanya sebagai ukuran kekacauan, tetapi sebagai ukuran informasi yang tersembunyi. Ketika entropi meningkat, informasi tentang keadaan masa lalu menjadi semakin tersebar dan sulit dilacak. Seolah-olah alam semesta perlahan melupakan detail masa lalunya. Disinilah konsep yang dikenal sebagai entropi kuantum mulai memainkan peran penting. Dalam dunia kuantum, sistem dapat terhubung melalui fenomena yang disebut keterikatan, di mana dua partikel dapat saling memengaruhi meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Hubungan ini membuat informasi tentang sistem tidak lagi berada pada satu tempat, melainkan tersebar di seluruh jaringan realitas. Fisikawan seperti John von Neumann menunjukkan bahwa dalam mekanika kuantum, entropi dapat dihitung sebagai ukuran ketidakpastian informasi dalam suatu sistem. Semakin besar ketidakpastian itu, semakin tinggi entropinya. Dan semakin tinggi entropi, semakin jelas arah waktu yang kita rasakan. Namun, ada paradoks yang membuat para ilmuwan terdiam cukup lama. Jika hukum mekanika kuantum bersifat reversible, artinya dapat berjalan maju maupun mundur, maka secara teori informasi seharusnya tidak pernah benar-benar hilang.
Tetapi dalam pengalaman sehari-hari, informasi tampaknya terus menghilang ke dalam kekacauan. Misteri ini menjadi semakin dalam ketika fisikawan mulai mempelajari lubang hitam, terutama melalui gagasan dari Stephen Hawking. Ia menemukan bahwa lubang hitam memiliki entropi yang sangat besar dan bahkan dapat memancarkan radiasi secara perlahan. Hal ini memunculkan pertanyaan yang mengguncangkan fisika. Apakah informasi benar-benar bisa lenyap dari alam semesta? Jika informasi bisa hilang, maka hukum dasar mekanika kuantum harus direvisi. Tetapi jika informasi tidak pernah hilang, maka alam semesta mungkin menyimpan setiap detail peristiwa yang pernah terjadi. Hanya saja tersebar begitu luas sehingga hampir mustahil untuk dilacak kembali. Dari sudut pandang ini, waktu mulai terlihat bukan sebagai sungai yang mengalir, melainkan sebagai jejak dari bagaimana informasi di kosmos menyebar dan bercampur. Masa depan adalah keadaan di mana informasi semakin tersebar, sementara masa lalu adalah keadaan ketika informasi masih terkonsentrasi. Dan di titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Panah waktu mungkin muncul bukan karena waktu itu sendiri bergerak, tetapi karena struktur informasi alam semesta terus berubah menuju konfigurasi yang lebih kompleks dan lebih tersebar. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya yang akan menghubungkan misteri ini dengan cara kita memandang hidup dan kesadaran, saya penasaran dengan satu hal. Menurut Anda, apakah waktu benar-benar mengalir seperti yang kita rasakan, atau sebenarnya ia hanyalah ilusi yang muncul dari cara alam semesta mengatur informasi? Jika Anda punya pemikiran atau teori pribadi tentang hal ini, tuliskan di kolom komentar. Kadang justru dari pertanyaan sederhana seperti ini muncul sudut pandang yang tidak terpikirkan sebelumnya, dan menarik melihat bagaimana orang dari berbagai tempat memaknai misteri yang sama. Karena semakin kita menyelami teka-teki waktu, semakin terasa bahwa pertanyaan ini bukan hanya milik para fisikawan. Ia adalah pertanyaan tentang realitas itu sendiri, tentang mengapa kita bergerak dari masa lalu menuju masa depan dan bukan sebaliknya. Sekarang, mari kita membawa semua penemuan ini dari dunia fisika dan kuantum ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sejenak, jika kita bisa memahami arah waktu dan entropi bukan hanya sebagai hukum alam yang abstrak, tetapi sebagai panduan yang dapat membantu kita menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana. Apa yang dulu terasa membingungkan dan tak terkendali, tiba-tiba mulai menunjukkan pola dan arah. Saat kita menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap pilihan, dan setiap momen meninggalkan jejak informasi di alam semesta, kita mulai melihat kehidupan sendiri sebagai proses entropi yang terus berkembang. Kekacauan dan ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan tanda bahwa kita berada dalam aliran alami kosmos. Dengan memahami ini, kita bisa lebih tenang menghadapi perubahan dan kehilangan. Salah satu cara praktis untuk menerapkan wawasan ini adalah dengan memperhatikan bagaimana energi dan perhatian kita tersalur. Sama seperti alam semesta yang secara alami bergerak menuju keadaan yang lebih mungkin, pikiran dan tindakan kita juga cenderung mengikuti pola yang paling dominan. Ketika kita menyalurkan energi pada hal-hal yang konstruktif dan bermakna, kita sebenarnya menata entropi pribadi kita menuju keteraturan yang lebih tinggi. Wawasan ini juga membuka pintu untuk menghadapi ketakutan akan ketidakpastian. Alih-alih melawan perubahan yang tak terhindarkan, kita dapat belajar mengalaminya dengan sadar, melihat setiap momen sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Dengan cara ini, kita mulai memahami bahwa solusi yang kita cari selama ini, kejelasan, kedamaian, dan arah hidup tidak selalu datang dari luar, tetapi dari cara kita menyelaraskan diri dengan arus kosmik. Dan disinilah misteri entropi kuantum menjadi pelajaran pribadi. Ketika kita mulai menyadari bagaimana informasi tersebar dan waktu bergerak, kita bisa memanfaatkan wawasan ini untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, menjaga fokus, dan mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Tidak ada kekacauan yang sia-sia, semuanya memiliki makna, bahkan jika kita belum melihatnya sepenuhnya. Bayangkan setiap hari sebagai kesempatan untuk menata ulang entropi pribadi Anda, sedikit demi sedikit, hingga pola hidup menjadi lebih harmonis. Ketika kita memahami hukum alami ini, kita merasa seolah memegang kunci yang selama ini kita cari,
solusi untuk kebingungan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang sering menghantui pikiran kita. Jadi, jika Anda pernah merasa tersesat dalam aliran waktu atau bingung menghadapi perubahan hidup, ingatlah, alam semesta selalu bergerak menuju kemungkinan terbesar, dan kita dapat menyesuaikan diri dengan arus itu. Dengan memahami arah waktu dan entropi, kita memperoleh peta tersembunyi yang selama ini ada di hadapan kita, panduan yang membawa kita dari kekacauan menuju keteraturan, dari kebingungan menuju pemahaman. Dan jika Anda merasakan resonansi dari pemahaman ini, saya ingin tahu bagaimana wawasan tentang entropi dan arah waktu ini mempengaruhi cara Anda melihat hidup. Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar, karena seringkali diskusi sederhana seperti ini bisa membuka perspektif yang lebih luas dan membantu kita menemukan solusi yang selama ini kita harapkan. Saat kita menutup perjalanan ini, mari kita lihat kembali jejak yang telah kita ikuti. Dari teka-teki sederhana tentang mengapa waktu bergerak maju, hingga misteri mendalam entropi kuantum yang menyelimuti alam semesta. Kita telah menyingkap bahwa arah waktu bukan sekadar ilusi sehari-hari, melainkan petunjuk tentang bagaimana informasi dan kemungkinan tersebar di seluruh kosmos. Setiap momen yang kita alami adalah bagian dari aliran yang lebih besar, sebuah pola yang terus berkembang, memandu alam semesta dan kita sendiri. Kita juga menyadari bahwa alam semesta, meski tampak acak dan tak terduga, mengikuti hukum-hukum yang indah dan tersembunyi. Dari kondisi awal yang teratur hingga gelombang kemungkinan kuantum, semuanya membentuk arsitektur rahasia yang menentukan arah waktu. Dengan memahami ini, kita bukan hanya belajar tentang alam semesta, tetapi juga belajar tentang diri kita, bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, meninggalkan jejak dan memiliki arti dalam jalinan informasi kosmik. Dan disinilah kita menemukan kunci yang paling penting, kedamaian. Arah dan solusi yang kita cari selama ini mungkin tidak berada di luar diri kita, tetapi dalam keselarasan dengan aliran alam semesta. Ketika kita memahami entropi, waktu, dan informasi, kita mulai melihat hidup tidak sebagai kebetulan, tetapi sebagai proses yang dapat kita pahami, ikuti, dan hargai. Jadi, sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika waktu hanyalah bayangan dari struktur yang lebih dalam, bagaimana Anda akan menjalani hari-hari Anda sekarang dengan kesadaran penuh akan arus kosmik yang mengalir melalui setiap momen? Apakah Anda akan membiarkan diri hanyut, ataukah mulai menata energi, perhatian, dan pilihan Anda untuk selaras dengan aliran yang lebih besar? Jika video ini membuka sedikit saja jendela pemahaman baru bagi Anda, bagikan pengalaman dan pemikiran Anda di komentar. Biarkan orang lain ikut merasakan keajaiban ini. Dan jika Anda ingin menelusuri lebih banyak misteri kosmos, jangan lupa untuk tetap mengikuti kanal ini, karena perjalanan menuju rahasia alam semesta baru saja dimulai.